kita dahulukan sehingga kita pukul 13.49 ini kita mulai ya untuk penjelasan terkait mobilitas akademik riset ya adik-adik. Ya, ini yang 2 semester ini menjadi bentuk kegiatan pembelajaran pilihan yang banyak diminati oleh mahasiswa. Ini kami izin menayangkan, nanti kita banyak diskusi ya, karena untuk riset ini saya yakin adik-adik semua, Bapak Ibu calon DPL pun yang mempunyai payung riset ini juga pasti sudah membuka lowongan-lowongannya ya. Jadi riset ya ini sebelum mungkin kemarin adik-adik mahasiswa yang belum bergabung saat kegiatan penyampaian ya sosialisasi mobilitas akademik magang. Nah, semua bentuk kegiatan pembelajaran di mobilitas akademik itu ternaungi oleh Peraturan Rektor nomor 6 tahun 2026. Jadi yang dulunya kegiatan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka sehingga berganti ke OTK yang baru, kita pembelajaran di luar kampus yang kita namai sebagai mobilitas akademik itu sudah tertuang resmi. Kalau adik-adik bisa buka barcode scan-nya ini, itu adalah peraturan rektor ya. Jadi di sana secara detail disampaikan bentuk kegiatan pembelajaran yang bisa diakui sebagai mobilitas akademik ya. Kalau sekarang yang riset, jadi kita sekarang fokusnya adalah di riset, kita tidak membahas lagi magang, PLP kita tidak membahas karena kemarin sudah dibahas. Jadi fokus yang ini adalah kita coba membedah untuk riset gitu ya adik-adik ya. Nanti akan coba kami breakdown sesuai dengan indikator kinerja utama di 5 skema ya, 5 bentuk gitu ya. Apa saja yang bisa dilakukan di riset ini. Sebelum itu ya, ini timeline lagi-lagi kami sampaikan adik-adik mahasiswa harus sudah membayar UKT untuk bisa terdaftar di sistem Melisa kami. Ya, Melisa di dalamnya ada Si Pintar, di dalamnya ada Ella. Ella untuk PLP, Si Pintar untuk bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran lain, salah satunya adalah riset ini. Jadi kalau UKT itu sudah dibuka, pembayaran UKT sudah dibuka, nah ini adik-adik sudah bisa mulai membayar. Baru nanti saat sistem kami buka untuk periode semester gasal 2026-2027, adik-adik sudah bisa langsung mendaftar dan memprogram. Ya, jadi itu syarat utama supaya aktivitas adik-adik itu bisa diakui sebagai mobilitas akademik. Meskipun Anda sekarang misalkan sudah diterima oleh dosen, tapi per Desember nanti Anda belum membayar UKT, maka kita tidak bisa mengakui aktivitas riset adik-adik itu sebagai bentuk kegiatan mobilitas akademik ya. Jadi MBKM atau mobilitas akademik ini tidak boleh menabung dalam bentuk apapun ya. Kalau menabung uang boleh lah ya untuk adik-adik bisa menambah ini ya. Kemudian adik-adik kita sudah rilis juga ya. Jadi untuk besok nah, nanti sudah disampaikan sepertinya ya di IG PMMA. Besok itu ada harusnya hari ini pertukaran mahasiswa ya karena Pak Supriyanto juga ada menguji sehingga kita switch hari ini tuh riset saja, besok pertukaran mahasiswa dan program mahasiswa berdampak jadi satu. Jadi kita bahas besok apa itu KKNT, apa itu studi independen berdampak di desa, apa itu wirausaha yang berdampak di desa, itu besok kita akan bahas secara detail ya adik-adik ya. Kemudian yang perlu Anda semua ketahui ya, bahwa setelah Anda mengikuti sosialisasi, Anda sudah memilih mitra, Anda sudah diterima oleh dosen untuk riset, maka Anda harus mengikuti pelatihan dasar. Pelatihan dasar ini wajib bagi angkatan 2024 yang memprogram mobilitas akademik. Kapan dilakukan? Nah, kegiatan ini akan dilakukan mulai tanggal 13 Juli sampai 17 Juli. Ini adalah bentuk konversi salah satu bagian dari konversi 2 SKS di perencanaan program. Di dalam sistem, ya kita berkolaborasi dengan Direktorat Pembelajaran Digital ini untuk meng-create Sindik. Jadi di sini adik-adik akan mendapatkan pemahaman tidak saja terkait dengan bentuk-bentuk kegiatan pembelajarannya apa saja, tapi adik-adik juga ada penugasan terstruktur yang harus diikuti. Karena semua ini akan masuk di di learning hours pembelajaran adik-adik semua. Kemarin sudah kita bahas ya. Kalau misalkan saya diterima riset dengan dosen gitu kan, satu hari misalkan jam 7 sampai jam 4 sore, hitung itu satu hari berapa. Tapi kan tidak hanya itu ya, aktivitas yang mendukung pelaksanaan riset
itu bisa di luar jam Anda melakukan aktivitas, misalkan di bengkel, kalau itu teknik ya, di laboratorium MIPA, kalau misalkan Anda dari kimia atau biologi gitu ya, atau di FIKK saat Anda di mitra-mitra yang itu berkaitan yang linier dengan kompetensi prodi adik-adik semuanya ya. Seperti itu, jadi silakan Anda semua bisa bersiap di tanggal-tanggal tersebut. Kalau misalkan dosen, Bu, dosen kami sudah melaksanakan aktivitas risetnya, Bu, di tanggal 13, ya nggak ada masalah. Kan aktivitas ini dilakukan secara asinkron dan Zoom ya. Zoom dan streaming, tadi sudah di Kak Nazar, Kak Yema sudah share ke semua ke adik-adik mahasiswa. Ya, jadi seperti itu nanti prosesnya. Adik-adik bisa malam pulang dari kegiatan di lab atau di bengkel masing-masing, Anda bisa setelah sholat gitu ya, membuka streaming, dicek tuh. Tadi Pak Pri bicara pertukaran mahasiswa tentang apa ya? Nah, Anda bisa mempelajari itu semua. Meskipun Anda bukan riset, bukan pertukaran mahasiswa, tapi di sana ada hal-hal yang harus Anda kerjakan supaya semester depan kalau misalkan Anda ikut bentuk kegiatan pembelajaran induk itu Anda akan bisa gitu ya melakukan aktivitas pembelajaran seperti itu ya. Ya, kemudian ini saya adik-adik ya, jadi bentuk kegiatan mobilitas akademik yang pilihan ya. Kita sekarang sudah tidak berbicara wajibnya. Kalau wajibnya itu sudah kita bahas tuntas kemarin. Kalau wajibnya prodi yang non kependidikan kemarin magang ya. Kalau yang kependidikan itu wajibnya adalah PLP. Sehingga Anda semua kalau kurikulum prodi yang semester besok Gasal 2026-2027 itu Anda adalah kurikulumnya di mobility pilihan, maka Anda mengikuti. Bisa ikut riset, ikut tadi BRIN sudah sosialisasi ya jam 9 ya, sudah luar biasa di skema 20 SKS-nya. Kemudian Anda misalkan di prodi sudah dibuka lowongan pertukaran mahasiswa ke Malaysia misalkan, atau sudah dibuka misalkan kegiatan ini ya, kalau KKNT studi independen, kemudian wirausaha, besok baru kami launching begitu ya. Kami akan jelaskan seperti apa yang kami buka jalur mandiri, sehingga seperti yang banyak yang sudah WA ikut pelatihan bla 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 bla, itu besok kita diskusikan seperti apa juknisnya, supaya itu bisa diakui sebagai bentuk kegiatan mobilitas akademik ya. Karena muaranya itu beda adik-adik ya, yang dulu dan sekarang di juknis pengakuan kegiatan belajar di luar kampus. Karena dampak sekarang yang diukur itu adalah dampak yang reliable ke masyarakat, ke desa begitu ya, Dede ya. Nah, jadi tidak bisa semata-mata langsung diakui begitu ya. Kemudian ini coba kami breakdown ya untuk jenis skema dia ya. Kalau yang ini ya, semoga bisa nampak ya. Jadi riset dengan dosen tetap dari perguruan tinggi home base. Ini adalah dosen yang membuka lowongan riset ya dengan payungnya itu yang tidak berkolaborasi dengan mitra di luar UNESA. Artinya beliau sendiri mungkin berkolaborasi dengan dosen di dalam UNESA sendiri. Itu masuk yang skema 1 adik-adik. Kalau dulu di juknis yang dulu itu tidak boleh. Riset harus ada kolaborator mitranya. Sekarang boleh kalau dosen sendiri tanpa kolaborator mitra itu masuk skema 1. Jadi nanti bisa disampaikan kepada Bapak Ibu dosen yang kemarin mungkin mencari mitra gitu ya. Kalau memang skema pendanaan atau kolaborasi dengan adik-adik mahasiswa itu dimandiri, maka bisa mengambil skema yang 1 ya. Jadi riset dengan dosen tetap dari perguruan tinggi home base. Lalu skema yang kedua apa? Skema yang kedua adalah riset dengan dosen tetap dari perguruan tinggi lain. Nah, ini berarti dosen di prodi yang sudah bermitra dengan dosen dari PT lain. Misalkan nih Pak Rusli. Pak Rusli buka lowongan riset, berkolaborasi dengan mitra dari UM, ya, dengan dari prodi kimia UM. Nah, maka itu masuk skema yang 2. Nanti saat mendaftar ke sistem yang dimasukkan bukan nama Pak Rusli, tapi yang dimasukkan adalah nama PT mitranya. Misalkan program studi kimia Universitas Negeri Malang, ya. Dosennya siapa bisa dituliskan. Kalau yang pertama tadi, cara mendaftar ke sistemnya, dituliskannya apa? Namanya Pak Rusli, berarti Dr. Rusli Daya gitu. Terus skema yang pertama. Kalau skema yang ketiga adalah riset dengan lembaga riset bereputasi. Seperti tadi yang kita simak bersama di pukul 9, BRIN. Ya, BRIN itu buka 2 jalur ya, magang yang reliable Anda belajar
bagaimana cara peneliti menjadi seorang peneliti. Kalau yang based on-nya riset ya, magang yang riset itu, kalau di BRIN Anda akan magang dengan proyek-proyek yang sudah ditetapkan oleh pihak BRIN. Ya, itu yang perlu Anda skenariokan. Kemudian yang keempat itu riset dengan perusahaan multinasional ya. Jadi Anda dosen tadi ya, atau Anda misalkan ikut activity yang itu perusahaannya itu sudah masuk di cakupan multinasional. Nah, tinggal nanti lapor ke Kaprodi, disampaikan ke beliau, nanti Bapak Kaprodi atau Ibu Kaprodi akan memberikan siapa dosen riset yang akan membimbing. Otomatis dosen riset tadi akan berkolaborasi dengan mentor mitra tadi yang dari industri tadi, perusahaan X tadi. Begitu ya, itu yang skema yang nomor 4. Atau misalkan dosen membuka lowongan karena dosen tersebut telah memiliki kolaborasi dengan perusahaan multinasional. Nah, itu bisa. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah riset dengan pemerintah, yang dinas-dinas gitu ya, kementerian gitu, kemudian BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara, misalkan ada dari prodi akuntansi, pengen tahu bagaimana riset tentang perbankan ya di bank-bank, nah, itu bisa masuk di cakupan BUMN atau daerah ya, BUMN, BUMD yang ada di daerah itu juga boleh. Nah, nanti kolaborasinya Anda masukkan nih nama mitranya siapa, dosen risetnya, mentor risetnya yang memiliki kolaborator dengan yang ada di dalam UNESA itu sendiri ya. Kemudian seperti yang kemarin nanti ya, ada konversi di sini nanti Anda semua akan dicekkan gitu ya, seperti apa bentuk konversinya itu nanti kita bisa diskusikan. Kemudian persyaratan mahasiswa nanti ya, ini nanti Bu Dwi sudah skenariokan sendiri nanti di slide berikutnya ya. Jadi ini adik-adik ya. Jadi kalau misalkan Anda semua sudah ada lowongan Bapak Ibu dosen yang buka dengan divert masing-masing, Anda diterima, jangan daftar periode sekarang. Kemarin itu ada berapa ya? Sekitar 20 lebih itu dari banyak prodi itu yang sudah daftar. Sekarang masih semester genap ya. Masih periode penilaian kakak-kakak adik-adik yang angkatan 2023. Jadi kami harus menghapusi, kalau tidak Anda akan terhitung double nanti aktivitinya dengan yang sudah Anda KRS di Sindik gitu ya. Jadi hati-hati jangan kesusun daftar. Tapi Anda silakan mulai berkomunikasi dengan dosen riset, mulai berkolaborasi, mencari apa yang akan didesain dalam risetnya. Nah, itu yang perlu Anda lakukan kalau sudah dipastikan Anda semua lolos dari seleksi tersebut, gitu ya. Nah, ini ya adik-adik ya. Untuk pelatihan dasar nanti, pelatihan dasar itu dilakukan tanggal 13 tadi ya, sampai tanggal 17. Nah, itu nanti Anda akan mendapatkan perencanaan program 2 SKS. Ini wajib. Karena Anda tidak akan terkonversi ini 2 SKS-nya. Kalau di Prodi itu ada 20 SKS, tapi Anda tidak ikut pelatihan dasar sebesar 2 SKS, maka Anda akan direkognisinya hanya 18 SKS loh. Ya, apa bukti-buktinya, Bu? Nah, proposal berdampaknya. Kalau riset, proposal berdampaknya ya adalah mini project yang Anda semua ada di payung penelitian Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu ini sudah Bapak Ibunya adik-adik semua, jadi selama 1 semester atau 10 SKS tadi 2 bulan, Anda harus proaktif ke beliau-beliau. Ya, tidak hanya membantu ya, membantu di risetnya beliau, tapi Anda sebagai penelitinya juga dengan topik-topik di bawah Bapak payung penelitian Bapak Ibu, gitu ya. Riset ini menjadi hal yang memang sangat diminati oleh adik-adik ya. Karena semester 5 itu kalian sudah belajar menjadi seorang peneliti. CPL-nya sudah disesuaikan dengan CP-nya prodi. Anda dibekali bagaimana sih cara menyusun proposal, bagaimana sih cara mendesain riset yang bagus ya. Nanti di pedoman kami akan coba sampaikan ya. Nah, ini kami coba share screen pedomannya ya. Pedoman sudah sering di-share nih Pak Rusli, ini selalu aktif ya. Subuh itu Pak Rusli sudah share nih pedoman. Nah, kalian tuh setelah sholat subuh diharapkan membaca gitu ya Pak Rusli ya. Biar paham tuh apa aja nih. Kalau riset itu apa syaratnya. Ini Pak Rusli selalu luar biasa menyampaikan segala informasi yang kita sampaikan termasuk kakak-kakak duta. Jadi nggak ada MA mobilitas akademik itu tidak memberikan info. Wah, berarti Anda literasinya kurang. Padahal itu kalian lihat tuh IG-nya kita adik-adik kakak-kakak ini luar biasa ya. Selalu update IG supaya yang menarik supaya Anda semua paham gitu ya, apa yang akan dilakukan gitu ya.
Nah, nanti yang terakhir adik-adik mahasiswa itu ada presentasi perencanaan program ini sebesar 40 SKS. Presentasinya gimana? Dengan Bapak Ibu tadi, Anda menunjukkan, Bu, ini proposalnya sudah jadi seperti ini, parameternya ini. Silakan mulai dibangun komunikasi yang baik dengan Bapak Ibu, begitu ya. Selanjutnya, nah ini ya alur ya proposal mobilitas akademik berdampak. Jadi kalau riset berbeda dengan apa mobilitas akademik yang lain ya. Kalau riset ini Anda sudah mulai berkomunikasi tadi ya yang Budi sampaikan dengan Bapak Ibu. Misalkan Mbak Yema dapat topik A, maka Mas Nasa dapat topik B. Maka Mbak Yema harus cari tuh referensi yang mendukung topik A. Mas Nasa juga mencari yang topik B. Nah, itu Anda sudah mulai membuat proposal berdampak. Sekarang kami belum share. Template-nya beda. Jangan pakai template yang angkatan 2023. Ya, nanti berbeda. Anda harus pakai template yang baru. Kami akan rilis resminya. Ya, Pak Rusli ya, Pak Jeki dan Pak Pri. Kita akan rilisnya di tanggal 13 saat pelatihan dasar. Supaya adik-adik semua hadir saat pelatihan dasar. Ya, kalau kita share sekarang harus dikerjakan nanti saat hari H nggak akan antusias ya untuk saling belajar gitu ya adik-adik ya. Nah, ini ya. Jadi tujuan mobilitas akademik riset ini ada di buku pedoman ya. Ini coba kami tadi representasikan dengan AI gitu ya, supaya menarik nggak ngantuk gitu. Karena siang-siang ini kan kalau monoton gitu ya, nah nanti kan nggak menarik gitu ya. Jadi yang pertama adalah meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa ya dan memberikan pengalaman. Anda dilatih sebagai calon seorang peneliti yang baik dengan luaran. Nanti Budi akan jelaskan 10 SKS luarannya apa, 20 SKS luarannya apa, beda loh ya. Jadi jangan sampai disampaikan nanti, loh Bu, katanya kemarin 10 SKS itu sudah apa namanya publish ya enggak, publish itu enggak cepat, 1 bulan publish enggak ada yang seperti itu ya. Kalau itu sesuai dengan etika publikasi ya enggak ada. Ya, kemudian meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia gitu ya. Menemukan solusi ilmiah yang tepat karena ada proyek kan di bawah payung penelitian Bapak Ibu tadi. Nah, kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas riset terutama yang ada di UNESA ya adik-adik ya. Kita support untuk publikasi yang ada di UNESA termasuk paten misalkan, HKI dan sebagainya. Kemudian memicu intelektual mahasiswa membentuk mindset dan kompetensi dasar, meningkatkan kemampuan meneliti yang baik gitu ya. Kemudian meningkatkan ekosistem dan kualitas riset. Dulu tidak ada ya kalau riset di program gitu ya. Sekarang riset ini menjadi hal yang apa booming gitu ya. Karena apa? Kalau Anda sudah bisa publish nih di semester 6 misalkan ya. Semester 5 masih ngedraft, masih mencari data, semester 6 publish. Nah, kalau itu di Sinta minimal aja Sinta 4, maka Anda bisa direkognisi ke tugas akhir. Jadi sekali mendayung tuh pulau-pulau kecil-kecil itu bisa tercapai gitu ya. Jadi itu sambil menyelam biar banyak minumnya gitu ya. Kemudian capaian pembelajaran riset ya ini adalah intensif penelitian atau riset ini terbentuknya peneliti muda gitu ya. Kemudian Anda bisa menghasilkan tadi ya ada laporan akhir atau misalkan itu direkognisi menjadi tugas akhir atau skripsi, kemudian dipublikasi dan karya lainnya. Ini contoh-contoh ya, ya publikasi. Bapak Ibu pasti sudah membuat leaflet-leaflet ya. Ini dulu Pak Jeki ini membuat open recruitment tentang riset. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini adalah payung di payung penelitiannya Pak Jack ini. Kajian Indeks Pembangunan Kebudayaan Mahakam Ulu. Nah, ini dulu besar bobotnya 20 SKS. Jadi anak-anak sosiologi coba ke Pak Jack ini misalkan buka lowongan riset tidak Pak gitu ya. Kemudian apa nih payung penelitiannya Bapak? Nah, Anda harus mengerucut ke sana. Jangan asal mencari sendiri riset-riset yang tidak relevan dengan Bapak Ibu. Kan masih satu payung dengan Bapak Ibu ya. Jadi tidak mencari riset sendiri. Kemudian bentuk kegiatannya apa aja adik-adik? Nah, ini ya kalau riset ya. Pertama adalah workshop, keterampilan gitu ya. Bagaimana melakukan riset yang baik. Ini salah satu cakupannya adalah di Medpen, seperti Medpen gitu ya. Atau penulisan publikasi ilmiah. Kemudian penentuan topik riset ya yang disetujui ya atau yang diperoleh melalui diskusi dan mentorship gitu ya dengan para pembimbing. Tadi kalau misalkan Anda diterima dari BRIN maka oke. Sebentar ya adik-adik ya, sebentar.
Ya, kemudian pembentukan pembuatan learning plan ya. Jadi Anda harus membuat nih nanti ya ada di apa namanya di pedoman itu learning plan itu gimana. Misalkan Anda mulai menyusun nih dengan Bapak Ibu dosen riset apa minggu pertama apa yang harus dilakukan, minggu kedua apa, minggu ketiga apa. Jadi ada learning plan-nya yang harus disesuaikan begitu. Kemudian diskusi dan mentorship gitu ya. Jadi aktivitas riset dilakukan oleh mahasiswa, jangan di bawah pendampingan Bapak Ibu gitu ya, atau lembaga riset yang reputable gitu ya. Kemudian perancangan sistem penyusunan proposal. Nah ini ya yang kita kenal nanti di proposal mini project berdampak tadi. Kemudian pengolahan data dan implementasi. Gitu. Kemudian proses analisis data dan penyusunan draft artikel ilmiah itu bisa juga dilakukan seperti itu ya. Kemudian laporan ya, laporan riset atau penelitian ini bisa dipilih salah satu adik-adik ya. Bisa kalau laporan kegiatan atau prototipe atau monograf atau artikel ilmiah yang telah disubmit itu kalau 20 SKS ya, KI atau paten gitu ya. Kalau Anda, nah ini sesuai di peraturan rektor ya. Kalau Anda keterima program kreativitas mahasiswa Belmawa itu maka luaran penelitiannya adalah luaran skema PKM Belmawanya. Misalkan Mas X keterima di PKM kewirausahaan, maka Anda harus menyusun luaran proposal PKM kewirausahaan. Jadi sesuaikan dengan kekasan gitu ya, kekasan skema PKM-nya ini sendiri gitu ya. Namun adik-adik perlu dipastikan lagi bahwa rekognisi bisa diakui sebagai riset ya dari Belmawa itu jika memang periode sekarang di kurikulum prodi itu dipastikan bukan mata kuliah, bukan mobilitas akademik wajib yang keluar. Kalau mata kuliah mobilitas akademik yang wajib magang atau PLP, kemudian Anda minta direkognisi karena Anda lolos PKM, belum bisa. Ya, karena rekognisi ini bisa diakuinya kalau di kurikulum prodi yang semester gasal nanti itu adalah bentuk kegiatan pembelajarannya adalah riset gitu ya. Nah, kalau pilihan itu sudah ambil aja ini sebagai bentuk gitu ya. Kemudian kalau di prodi ada conference, Anda bisa ikut itu di dalamnya ada proceeding internasional gitu ya. Kemudian ada poster atau hasil karya mahasiswa. Sebentar ya. Ya, kemudian keuntungan ya mobilitas akademik riset ini ya. Nah, ini tadi ya, jika bisa menghasilkan publikasi artikel ya, ini banyak nanti ada best practice seperti apa supaya di semester 7 nanti harapannya kalau Anda bisa publish gitu ya. Kalau itu Sinta 2 ke atas, Anda tidak akan meragi membuat tugas akhir maksudnya mengambil data lagi tidak langsung direkognisi, tapi tetap harus dibuat dalam bentuk laporan tugas akhir. Ini semua ya keuntungan mobilitas akademik riset ini ada di buku pedoman tugas akhir. Nah, jadi adik-adik kalau sudah pasti nih, sudah publish di Sinta 3 misalkan, Anda tulis saja laporan tugas akhir. Kalau itu Sinta 3 dan 4, Anda tidak perlu lagi ambil data, tapi Anda mempresentasikan laporan tadi dari artikel Anda itu kepada Dewan Penguji. Itu saja bedanya. Kalau Sinta 2 sampai Scopus, Anda tidak perlu lagi untuk melakukan pengambilan data double lagi tidak ya. Kemudian ini persyaratan ya, MA Riset tadi, jadi Anda semua sudah menempuh 4 semester ya, atau 80 SKS, kemudian nanti pendaftarannya adalah di mobilitas di SIM. Melisa ya, Melisa Anda pilih si pintar, kemudian Anda pilih mobilitas akademik yang riset. Ya itu nanti saat pelatihan dasar kita akan jelaskan, nggak usah bingung sekarang. Yang penting Anda punya mitra dulu kalau yang sekarang ya guys ya. Kemudian Anda lolos seleksi dari dosen, kalau itu Anda skema 1 atau skema 2. Kemudian lembaga riset kalau itu skema 3 ya. Pak yang atau perdinasan ya yang berhubungan dengan riset-riset itu boleh. Kemudian nanti Anda harus mengunggah proposal riset berdampak dan laporan akhir itu nanti ya saat evaluasi program. Nah, ini nanti akan kita berikan semua ke adik-adik saat pelatihan dasar serta surat pernyataan dampak ya yang sudah paten dimiliki oleh
mobilitas akademik dan tim UGE ya, UNESA Global Engagement. Kemudian ini persyaratan dosen riset ya, di dalam atau luar UNESA. Jadi sudah punya pengalaman mengajar ya 4 semester berturut, minimal jabatannya adalah asisten ahli. Kemudian sudah memiliki publikasi ya, minimal jurnal terakreditasi internasional sebagai penulis utama. Nah, itu kalau itu ini memperoleh surat keputusan ya, pembimbing nanti kita buatkan. Kalau SK-nya itu dari tim mobilitas akademik. Yang penting adalah ini poin-poinnya ya, minimal jabatannya adalah asisten ahli ya, adik-adik ya. Kemudian luaran, nah ini yang harus Anda cek ya. Kalau di prodi Anda semuanya adik-adik ya, itu kalau 10 SKS, maka luarannya tidak harus Anda submit artikel. Ya, tidak submit artikel, tapi Anda harus ini membuat menyusunnya di dalam bentuk draft artikel. Tapi sambil jalan, nah ayo Mbak Siti tak remove loh ya, coret-coret ininya Bu Dwi. Draft artikel, nah itu nanti Anda bisa tulis gitu ya. Kemudian nanti Anda meskipun hanya 2 bulan, tetapi Anda harus istiqomah ke Bapak Ibu gitu ya. Artinya harus niat sampai akhir nanti semester 6, semester 7 itu tetap di bawah naungan Bapak Ibu tadi supaya bisa diakui sebagai tugas akhir sampai itu bisa publish ya. Kalau 20 SKS Anda wajib submit artikel karena kan waktunya lama itu ya. Nah, silakan ditentukan sesuaikan dengan mobilitas akademik riset. Ya, ini atau ya prototipe atau dataset atau policy brief atau HKI atau modul ya. Atau Anda membuat rekomendasi bersama mitra. Nah, itu monggo. Namun yang memang menjadi hal yang selalu disukai, ya disukai karena banyak dampaknya tadi. Itu adalah artikel tadi. Karena sekali Anda terjun, Anda istiqomah sampai mengawalnya sampai publish, maka kalau itu publish di tadi kriteria tadi, maka Anda tidak perlu mengambil data ulang. Gitu ya, adik-adik ya. Oke. Kemudian ini ya persyaratan khusus ini nanti ya Budi jelaskan di ini. Kemudian konversi saja ya. Jadi nanti kalau 20 SKS maka konversinya adalah 2 ya. 2 itu dari perencanaan program, kemudian 2 dari evaluasi program dan 16 SKS dari mata kuliah program studi yang itu dilakukan oleh prodi. Ya, sebentar. Ya, kemudian ini learning hours ya untuk riset ya adik-adik ya. Jadi disesuaikan nanti kalau itu Anda lakukan 10 SKS maka learning hours pembelajaran itu adalah 450 jam ya sampai 2 bulan. Tapi kalau Anda memang full di prodi ya, misalkan Anda dari prodi tertentu yang memang di kurikulum prodi tidak ada perubahan, artinya full kegiatan mobility di semester 5 dan 6 itu adalah 20 SKS, maka Anda harus melakukan activity itu 900 jam. Ini contoh perhitungan learning hours dan aktivitasnya adik-adik ya. Jadi jangan bilang, Bu saya dengan Bapak Ibu dosen atau di lembaga riset itu hanya 8 jam. Tidak nutut untuk 450 jam, kalau itu 450 jam. Maka apa yang Anda lakukan? Loh, aktivitas membaca artikel, Anda mencari artikel, Anda ke lokasi X untuk apa namanya mengambil data itu masukkan sebagai bentuk learning hours gitu ya dalam pembelajaran ini. Begitu ya adik-adik ya. Jadi mohon bisa disepakati. Nah, ini contoh riset mandiri dosen ini misalkan apa bukan Sinta 2, skema 2. Misalkan Bu Dwi berkolaborasi dengan UB dengan topik payung riset itu misalkan Mimi Mintuna nih. Maka saya harus sesuaikan nih dengan CPL prodi. Nah, di prodi Bu Dwi misalkan apa CPL-nya yang bisa mendukung aktivitas itu. Nah, ini biasanya Bapak Ibu Prodi, koordinator Prodi dan Bapak Ibu DPL ya atau DPA yang terkait gitu ya atau tim kurikulum Prodi yang mendesain ini. Jadi ini semua disesuaikan dengan pola-pola yang itu mendukung aktivitas rekognisi dari apa konversi dari adik-adik semua ya. Kemudian ini ya adik-adik ya, 2 semester ini kami meredesain gitu ya, laporan, kemudian proposal, supaya nanti saat akreditasi ditanya nih oleh asesor misalkan adik-adik gitu ya, mana relevansi Anda mengikuti riset dosen dengan mata kuliah konversi gitu. Nah, Anda sebagai mahasiswa Anda jawab, tertuang Bu di laporan akhir. Di mana? Ini, di mata kuliah pengelolaan lingkungan ini.
Apa buktinya? Saya melakukan aktivitas AMDAL ini. Bukti fotonya mana ini? Nah, itu dilakukan pengelolaan lingkungan yang itu ada di korelasi program mobilitas dengan konversi mata kuliahnya. Ya, itu harus Anda bisa jawab. Ini menguntungkan untuk desain kalau Anda di akreditasi prodinya ya. Nah, itu harus tercermin nih activity mobilitas akademik itu memang mensupport ya mata kuliah itu yang itu based on-nya adalah activity dan itu mendukung dari CPL prodi. Anda itu lulusannya nanti dituntut untuk apa? Ini bekal yang harus Anda lakukan. Alhamdulillah ini kami melakukan evaluasi di 2 tahun 2 semester ini teman-teman kakak-kakak adik-adik itu sudah mengikuti ini sehingga saat proses berjalan saat Bapak Ibu menilai dan melakukan aktivitinya penilaian itu bisa konsisten ya gitu sesuai dengan yang Anda lakukan ya jadi pelan-pelan nanti Anda akan kami bersama-sama begitu ya bersama-sama untuk membreakdown itu semuanya. Kemudian ini implementasi dampak ya, nanti akan di-share. Kita sudah berkolaborasi dengan UNESA Global Engagement. Nanti ada PKS gitu ya adik-adik ya, dan apa dampak yang bisa Anda keluarkan. Kalau riset sih rata-rata memang artikel ya, Anda dengan mitra, dengan Bapak Ibu dosen itu bisa menghasilkan artikel yang itu memang memberikan dampak gitu ya. Dampaknya apa saja itu bisa Anda lakukan ya. Kemudian ini alur permohonan surat ya. Kalau riset butuh surat nanti silakan ke MBKM UNESA ACID. Di sana nanti Anda bisa tulis layanan akademik, pilih yang riset, jangan magang. Magang kan kalian ke 5-4 mitra yang sudah kami jelaskan kemarin ya. Kalau yang riset ini, kalau misalkan Anda butuh untuk ke mitra, misalkan implementasi dari produk kalian di lembaga X, ayo Mbak Putri, tidak boleh coret-coret ya. Ya, kemudian ini alur ya, DPL mengawal dari awal sampai akhir, mulai dari Anda, Bapak Ibu calon DPL tadi ditunjuk oleh Kaprodi, dengan riset yang sudah dipilih tadi, Anda mendaftar ke sistem, kemudian Anda melakukan activity, Anda menulis logbook, kemudian Anda melakukan evaluasi, Anda presentasi, itu bisa dilakukan. Itu apa, Dek? Ini contoh-contoh best practice ya, adik-adik ya, luaran risetnya. Ini misalkan contoh saya ambil dari prodi biologi misalkan. Dari prodi biologi semester 5 Anda mengambil data, Anda mengambil data, menulis artikel, ini tidak selesai 1 semester. Yang penting submit karena 20 SKS ya. Di tahun 2024 ini ya. Contohnya ini adalah Mbak Cahya ini ya dan kawan-kawan ini. Nah, itu dia submit di semester 5 baru accepted mau semester 7. Jadi waktu prosesnya itu adalah ini ya, coba ya April 2000 ini revision baru di accepted Juli itu ya. Nah, ini kemudian publish kayaknya di 2025 gitu ya, dipublish di 2025. Kemudian saat semester 7 sudah enggak perlu tugas akhir lagi, ambil data lagi karena ini sudah direkognisi. Karena ini Scopus Q2 maka tidak perlu bertemu penguji. Nah, ini adalah salah satu best practice kalau Anda semua mengikuti riset dengan Bapak Ibu, dengan mitra dari PT lain, atau dari lembaga multinasional lain, atau Anda berkolaborasi dengan BRIN. Nah ini contoh yang berkolaborasi dengan BRIN ya, ini dengan pembimbing Bu Reni ini ya. Kemudian pembimbing BRIN-nya adalah Bu Nur Rohmati ini dari BRIN. Nah itu bisa seperti ini ya adik-adik ya. Nah itu bisa memberikan dampak ini. Nah ini misalkan dari PKM, program kreativitas mahasiswa. Anda semester 5 rekognisi nih. Sudah 10 SKS. Kalau ini kemarin 20 SKS, 20 SKS dari pendidikan kimia kalau nggak salah ini ya. Kemudian semester 5 dari PKM, lolos pendanaan PKM direkognisi, dikonversi ke riset, mobilitas akademik riset. Kemudian ini jurnalnya publish nih di Q3. Ya saat semester 7. Maka ya sudah ini digunakan sebagai rekognisi ya, rekognisi dari tugas akhir artikel jurnal biojatinya ini ya. Nah itu bisa adik-adik. Jadi memang banyak reward dari Bapak Rektor ya, Bapak Rektor kita ini luar biasa. Segala prestasi adik-adik mahasiswa itu pasti apa ya istilahnya di support ya oleh rekognisi-rekognisi dengan aturan-aturan yang itu menguntungkan untuk adik-adik semua. Jadi ayo mulai didesain, diplan, istiqomah kalau Anda memang milih riset, maka jangan asal-asalan, ayo konsisten. Temui Bapak Ibu dengan baik, ukur parameter-parameter yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu, Anda tulis
dalam bentuk mata kuliah konversi tadi, Anda publish, maka semester 7 sudah keluar dari prodi, Anda lanjut S2. Nah, itu harapannya ya. Jadi harus punya study plan gitu adik-adik ya. Nah, ini salah satu nih best practice dari mobilitas akademik riset fisika nih ya. Ini dengan pembimbingnya Pak Alan, ini luar biasa ya. Ada accepted di Proceeding Internasional ya. Ada publish di Jurnal Sinta 2. Nah, ini dengan topik-topik di bawah payung penelitian dosen. Kalau ini di bawah payung penelitian Pak Alan ya, dari pendidikan fisika. Ini contoh best practice adik-adik. Ternyata pada banyak topik nih. Nah, ini masing-masing mahasiswa punya topik-topik. Ternyata di masing-masing topik itu sudah publish semuanya. Ini satu hal yang luar biasa. Atau Anda tidak hanya artikel, wes ya. Anda bisa publish, bukan publish ya, bisa mendapatkan ISBN buku. Tapi kalau buku, Anda semester 7 nanti tetap mengambil data untuk tugas akhir ya. Jadi banyak hal yang bisa Anda lakukan. Ini contoh ya, contoh-contoh kalau Bapak Ibu dosen itu membuka lowongan riset. Ini contoh kemarin yang kami buat, misalkan kami himpun mahasiswa, kemudian Anda terpilih dan terpilih gitu ya dari Bapak Ibu yang ada. Nah, ini kayak tadi yang print ya adik-adik ya. Jadi yang print tadi silahkan kalau Anda mau ikut magang atau ikut riset jalur print, silakan nanti ke ruang mobilitas akademik atau Anda hubungi Bu Dwi ya, WA ke call center kita gitu untuk memilih mendaftar. Anda harus buat akun dulu nanti ya. Setelah ini besok kami launching cara mendaftar gimana supaya Anda bisa mendapatkan akun, kami verifikasi, baru Anda bisa ini, bentar deh. Oke. Kemudian ini ya, nanti print ya, jadi adik-adik bisa melakukan aktivitas ininya, nanti bisa kita skip ya, nanti adik-adik bisa melakukan aktivitasnya ya. Nah ini nanti bisa saya skip-skip dulu, nanti akan dibuatkan alur supaya Anda mudah gitu ya untuk yang print mendaftar di print ini ya, karena kan akun harus kami verifikasi dulu. Kemudian ini ya, segala lowongan mobilitas akademik itu bisa Anda dapatkan informasinya di mobilitas MPKM Universitas ID. Kemudian ini adalah layanan ya, layanan mobilitas akademik. Anda klik nanti di sana kalau surat permohonan riset maka Anda bisa melakukan aktivitas itu ya. Oke, kemudian ini Bu Dwi izin share untuk ini ya, pedoman riset ya, sebentar adik-adik. Ini kami setelah ini ada rapat lagi sebentar. Ya. Kemudian saya share dulu untuk activity-nya sebentar. Ditunggu semua. Iya. Kemudian ini ya, sebentar. Ini kok ini ya yang di-share ya sebentar. Ini Budi share ini ya, pedoman riset. Ini sudah sering kali di-share oleh Pak Rusli. Nanti akan kami share lagi ke adik-adik semuanya ya. Nah ini ya adik-adik ya, ini pedoman riset yang sudah mendapatkan approve dari Senat ya, Senat Akademik Universitas. Jadi adik-adik sudah secara resmi bisa mengambil ini. Ya, kemudian ini nanti ya bisa Anda ikuti semuanya. Ini sudah tertulis jelas di sini apa yang harus Anda lakukan termasuk peraturan rektornya. Kalau Anda konversi 10 SKS, 20 SKS apa yang harus dilakukan. Nah, ini peraturan rektornya ya, kami cuplik di sini. Jadi Anda bisa membaca lagi aktivitasnya apa yang itu bisa mendukung aktivitas itu ya. Kemudian apa sih riset? Di sini di bab 1 dijelaskan Anda bisa melakukan aktivitinya, dasar hukumnya, ini juga merujuk pada UNESA PTNBH, kemudian manfaat riset apa, kemudian study plan-nya ada. Nah ini ya, kalau luaran riset itu apa, kalau itu luaran wajibnya apa, kemudian luaran tambahnya dilakukan itu apa, nah itu sudah ada di sini ya. Silakan nanti Anda semua mempelajari. Kemudian prinsip pelaksanaan itu pasti mensupport CPL Prodi ya, kemudian ketentuan untuk universitas dan lain-lain, kemudian persyaratan peserta, ini tadi ya, Anda harus sudah semester 4 kalau mau ikut konversi ini, aktivitas pembelajaran ini,
kemudian dosen pembimbing risetnya apa, kemudian ini mata kuliah konversi, ini nanti Bapak Ibu Prodi itu sudah secara luar biasa menyampaikan ada di Sidia begitu, di Sindik ya, Sindik Universitas ASI-ID. Kalau adik-adik belum diinfokan oleh Bapak Ibu pimpinan Prodi, adik-adik bisa melihat di Sidia, sesuaikan Anda pilih program studi dan mata kuliah konversinya itu secara luar biasa sudah disampaikan. Ini kalau 10 SKS, 20 SKS jalurnya seperti ini, monggo nanti adik-adik semua mempelajari. Kalau bingung, hubungi call center ya Pak Rusli ya. Call center siap 24 jam gitu ya. 24 jam enggak Pak Rusli? Enggak ya. Jam 7 sampai jam 4 sore saja ya. Nah, ini untuk aktivitas learning hours ya adik-adik ya. Kalau itu Anda melakukan beban konversi di 20 SKS seperti ini, nanti silakan. Ini contohnya, jadi Anda bisa membuat study plan ini, nanti kami ajarkan saat pelatihan dasar ya. Supaya Anda bisa terarah dan terstruktur untuk pengakuan rekognisinya. Kemudian ini kalau jalur 10 SKS, nah ini ada perencanaan program, keprodian, evaluasi program ya, itu bisa Anda lakukan. Ini kalau jalur 10 SKS 12 minggu atau 2 bulan ya, yang bisa Anda lakukan dalam rekognisi mata kuliah tersebut. Ini fase-fase yang bisa Anda lakukan ya. Nah, ini nanti monggo bisa diikuti. Terus skema mobilitas akademik ini yang tadi kami jelaskan, kalau riset dengan dosen hobis, ini bentuk kegiatannya, ini peran dosennya seperti apa, mahasiswanya seperti apa yang harus dilakukan, semua ada di pedoman ya. Kalau bingung nanti monggo bisa menghubungi kami melalui call center atau bisa komunikasi dengan kakak-kakak duta ya. Ini termasuk yang dengan multinasional, ini sudah dijelaskan ya. Nanti kita secara detail akan sampaikan saat Anda pelatihan dasar ya. Kemudian ini ya alurnya, alur operasionalnya silakan nanti Anda pelajari dengan baik ya, penekanan rekognisi dan sebagainya, nilai magang itu ya. Oke, ya ini contoh ya, contoh CPL ya tadi yang sudah Budi sampaikan, yang itu mendukung capaian pembelajaran lulusan dari prodi. Nah itu bisa dilakukan. Ya ini pendaftaran sistem ya bisa dilakukan. Nanti ini pendaftaran sistem seperti ini sudah kami buatkan contohnya. Jadi Anda semua nanti bisa mendaftar masuk sistem akademik, pilih Melisa, klik si pintar. Terus apa yang harus dilakukan? Pilih mobilitas akademik riset, ada di sana semua. Jadi ikuti alur ini supaya adik-adik terarah gitu ya. Ini contohnya nih ya. Silakan nanti mengikuti ini bisa dilakukan ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya terkait sistem, nanti secara bertahap kami akan sampaikan kepada adik-adik semuanya. Jadi adik-adik bisa ini ya, ada pertanyaan ya. Mungkin itu Mbak Yema, kami kembalikan ya, kita diskusi dan tanya jawab ya. Baik, terima kasih atas paparan yang telah disampaikan Ibu Dwi. Kita bisa tanya jawab ya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab teman-teman. Kepada teman-teman mahasiswa angkatan 2024, apabila terdapat pertanyaan, persilakan bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Oke, yuk Mbak, langsung aja. Mbak Nur Muji dulu, ta? Iya, Ibu Dwi, ini sudah ada beberapa mahasiswa yang raise hand. Mungkin kita mulai dari Kak Nur Muji. Bisa dipersilahkan memaparkan pertanyaannya dan jangan lupa menyebutkan nama dan prodinya. Baik, terima kasih Kak Emma. Perkenalkan nama saya Nur Muji dari Prodi Manajemen Pendidikan. Di sini ada untuk pertanyaan saya sendiri ada dua. Yang pertama itu apabila kami sudah mengajukan nama melalui Prodi, apakah saat pendaftaran nantinya kita masih perlu mengikuti WAR atau perebutan kuota dan
atau sudah otomatis terdaftar. Lalu jika dalam satu kelompok berisi 8 orang, dan nantinya itu dibagi menjadi 2 orang, masing-masing 4 orang, apakah penyusunan proposal yang sudah dijelaskan tadi dilakukan per tim atau tetap satu proposal itu satu kelompok yang 8 orang tadi? Lalu ini ada keluhan dari beberapa teman saya. Kemarin itu pada saat mereka chat ataupun konfirmasi ke dosen untuk mengikuti riset yang dilakukan oleh dosen tersebut itu sudah di ACC. Tetapi pada saat eh, menghadap ke koor prodi itu tuh dosennya tidak disetujui. Banyak hal, salah satunya tuh alasannya tuh karena dosen tersebut itu tidak terdaftar dan tidak kompetitif katanya. Waduh, Terus waduh ya jalan gimana? keluarnya Dari prodi apa, Dek? manajemen pendidikan, Ibu. Oh, MP. Oke, oke ya. Tadi anu ya, kalau jadi sistemnya gini, kemarin yang kami share, tadi izin langsung dijawab ya Mbak Yema ya, karena kami setelah ini juga ada rapat bertubi gitu ya untuk persiapan adik-adik ini semester besok. Jadi kami setelah ini diskusi dengan tim ini pengembang sistem, jadi supaya nanti pelatihan dasar itu sudah stable, gitu. Jadi kami mohon izin ya. Ini kita tuntaskan 4 penanya ini ya. Jadi tadi Prodi MP ya, di Prodi MP itu yang sudah mengisi Google Form itu tidak langsung kepilih deh. Jadi adik tetap harus komunikasi dengan dosen yang memberi riset tadi. Jadi misalkan Bapak X gitu. Kalau Bapak X tadi memberikan Bapak apa Ibu X tadi memberikan ini ya informasi gitu ya terkait dengan lowongan, misalkan hanya dibuka 8 yang daftar 30, maka Bapak Ibu tadi berhak untuk memilih dari 30 menjadi 8. Nah, kalau Anda termasuk Mbak Nur Puji tadi termasuk salah satu yang terpilih dari 8, saat Anda sudah membayar UKT, Anda baru bisa mendaftar ke sistem. Jadi tidak bisa serta-merta diterima gitu langsung tidak ngapa-ngapain, ya nggak akan terkonversi. Jadi di sistem kita yang kemarin itu belum mencakup bagian dari pendaftaran. Nah, itu hanya dosen ini loh buka lowongan ini aja. Itu hanya informasi saja, tidak dalam proses rekrutmen. Kalau rekrutmen itu dilakukan secara mandiri oleh dosen riset tersebut ya. Kemudian tadi disampaikan nih poin kedua, sudah diterima oleh dosen tersebut, tetapi kata Kaprodi dosen tersebut tidak kredibel gitu ya, artinya tidak boleh dulu masih dosen muda gitu mungkin ya maksudnya tadi ya. Nah itu monggo diselesaikan secara baik-baik dengan Bapak Ibu Korprodi yang jelas tadi sudah kami sampaikan di rambu-rambu pedoman itu syarat minimal adalah asisten ahli ya untuk bisa membuka riset. Jadi nanti Mbak Nur Puji bisa komunikasi lagi dengan Ibu Kaprodi ya kalau dari MP kan itu seperti apa jadinya. Kalau memang belum diizinkan ya berarti ya tidak bisa adik-adik karena tetap adik-adik itu di bawah Bapak Ibu pimpinan prodi, di bawah sudah ada ibu orang tuanya adik-adik di prodi. Jadi tidak boleh asal memang. Jadi harus mengikuti orang tua adik-adik yang ada di prodi ya. Karena adik-adik masih di bawah beliau gitu ya. Semua kebijakan meskipun kami sudah atur di dalam pertor dan pedoman, tapi ada lagi nih di prodi yang punya wewenang juga untuk meramu sesuai dengan kurikulum prodi. Itu ya Mbak Nur Puji ya. Jadi silakan diselesaikan dengan Bapak Ibu tersebut dan korprodinya masing-masing ya. Baik, Ibu. Untuk yang proposal tadi itu untuk satu kelompok atau Enggak, pada saat individu dong. Individu seperti yang disampaikan tadi. Individu. Jadi enggak boleh Anda berkelompok. Lah apa topiknya lek berkelompok? Tetap di bawah payung Bapak Ibu. Seperti tadi ya, best practice dari Pak Alan tadi yang Budi sampaikan tadi. Jadi Pak Alan itu membuka 8 lowongan. 8 lowongan itu sudah ada topiknya sendiri-sendiri. Jadi Mbak Puji nanti topik A, Mbak Ovi topik B, Mbak Dialova topik C gitu. Jadi nggak boleh berseberangan meskipun parameternya itu irisan. Kerjanya bareng-bareng, bersama bisa bekerja sama, nggak apa-apa. Tapi topik harus sendiri-sendiri. Ingat ya, kalau riset itu Anda bukan membantu dosen, tapi Anda itu melakukan sendiri activity desain penelitian yang luar biasa tadi. Gitu ya, Mbak Puji ya. baik, Ibu, terima kasih. Oke. Baik, untuk selanjutnya, Ya, langsung Mbak Sarah ya. ya, Yuk, silakan Mbak baik Mbak Sarah. Sarah, Ini aja. dipersilakan Mbak Sarah menyampaikan monggo monggo. pertanyaannya. Ya, siap.
Oke, sebelumnya terima kasih atas penjelasan yang telah Ibu Dwi jelaskan dan juga selamat bertemu kembali dengan saya, Sarah Amalia. Saya dari program studi Teknik Informatika. Jadi di sini saya memiliki 2 pertanyaan, Bu. Ya. Tim saya kebetulan kan lolos pendanaan PKM tahun ini. Oh Nah, iya, dari terkait prodi apa, Dek? Teknik Kampus Informatika. anu ta? Kampus 5 ya? Nggih. Oh, terus? Nah, itu kan diinformasikan Dek, bahwa kakak isi ya, Dek PKM ya? Apa? bisa dikonversikan untuk bebas MBKM semester 5 ya, Bu. Namun Sebentar, jumlah sebentar. namun jumlah SKS-nya itu Screenshot. kembali Oh, ke kebijakan Kaprodi masing-masing. terus? Apakah dari pihak Mobility Academic saat ini sudah pemutakhiran informasi atau panduan baku mengenai jumlah SKS yang bisa dikonversi, Bu? Ya, jadi seperti yang sudah di pedoman ada, Bapak Ibu Korprodi sudah tahu semuanya ya. Bapak Ibu Korprodi sudah tahu kalau bentuk kegiatan mobility yang riset ini ya. Pokoknya intinya adalah kurikulum prodi adalah pilihan, mobilitas akademik pilihan, nggak boleh magang. Magang industri tadi saya sudah komunikasi juga dengan Pak Faisal ya, yang dari hukum masih dipertimbangkan karena wajibnya untuk prodi hukum itu adalah semester ini magang industri. Kalau magang industri seperti yang kita bahas kemarin itu adalah wajib, tidak boleh digantikan meskipun Anda dapat pendanaan, Dek. Kecuali di kurikulum prodi kalau seperti Mbak Sarah kan ya kemarin disampaikan kalau di prodinya Mbak Sarah itu kan pilihan. Jadi semester ini itu pilihan bukan wajib magang. Nah, maka itu bisa dikonversi Mbak Sarah. Konversinya sesuai dengan bentuk kegiatan pembelajaran yang sudah ada di kurikulum. Ya, kalau teknik informatika sebenarnya 20 SKS ya. Jadi 4 bulan full Anda melakukan activity PKM-nya itu karena sudah direkognisi ke dalam bentuk kegiatan mobilitas akademik. Gitu ya Mbak Sarah ya. Yang Pak Faisal tadi masih ditanyakan dengan Ibu Kaprodi dari kampus utama ya, masih ditanyakan dengan Bu Vita, nanti bisa di fallback lagi apakah bisa di switch yang semester ini tuh pilihan dulu nih untuk Mas siapa kemarin itu. Nah, nanti yang semester berikutnya baru ke industri. Nah, itu masih dipertimbangkan, Dik, karena ini terkait kurikulum ya. Kita tidak bisa paksakan kecuali yang Mbak Sarah enak karena di prodinya Mbak Sarah di Teknik Informatika itu memang pilihan. Jadi Anda bisa direkognisi ke mobilitas akademik riset. Gitu ya Mbak Sarah ya? Oke, berarti jika ini udah memenuhi kuota SKS MBKM, apakah kami bisa secara aturan itu tetap diperbolehkan untuk ikut riset bersama dosen, Bu? Loh, gak usah. Wis ini aja wis. Kalau Mbak Sarah pengen untuk portofolio, artinya selain Anda PKM, Anda juga ikut penelitian dosen, monggo. Itu portofolio di luar rekognisi. Yang dipilih mana? Yang dipilih nanti mau rekognisi yang PKM-nya tanpa Anda ikut riset dosen, ataukah Anda ikut riset dosen tanpa dikonversi PKM-nya? Tinggal dipilih Mbak Sarah. Paham ya maksud Budu ya? Paham, Bu. Makasih, Nggih. Ya, oke. Jadi kalau Mbak Sarah memang ingin publikasi selain dari VGK-nya, video gagasan futuristiknya, bagus, boleh. Anda ikut riset dosen, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda pengen fokus di PKM-nya, ya sudah fokus di PKM itu, menjalankan PKM-nya. Tapi kalau ingin punya riset juga, Anda ingin publikasi di semester apa nanti bisa ke Sinta 2 ke atas, nah itu bagus juga. Jadi monggo Mbak Sarah yang bisa menentukan karena itu terkait dengan waktu ya. Nggih, terima kasih, Bu. Ya, Baik, untuk selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Dialova, bisa disampaikan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Dialova Salsa dari Prodi S1 Manajemen. Izin bertanya terkait riset ini, berarti ya ada target berapa artikel atau berapa judulnya yang harus diselesaikan pada saat mobilitas akademik ini ya, Bu? Jadi cukup atau ya Pak Mbak lebih? Dialova gimana? Apakah ada target tertentu harus berapa judul untuk artikel? Oh tidak. Satu cukup, Dek. Satu itu berat loh, Dek. Oh, dengan parameter ya kan. Dengan parameter yang ada itu berat. Jadi cukup kalau sudah diberi Bapak Ibu Mbak Dialova nih topik ini ya, maka Mbak Dialova fokus aja di topik itu dengan menggali parameter-parameter ukur yang itu sesuai dengan
kompetensi yang ada di prodinya adik, gitu ya. Oh ya, baik. Terima kasih, Oke, Bu. iya. Satu lagi ya Mbak Ovi ya. Nah ini yang di chat sudah dibantu Pak Rusli ya untuk menjawab, jadi nanti. Izin perkenalan, nama saya Novita dan saya di sini ingin menambahkan pertanyaan dari Sarah. Kebetulan saya satu tim, Bu. Di sini untuk tim PKM VGK itu kan luaran wajib PKM adalah video YouTube dan laporan akhir. Jadi Bu, untuk luaran MA risetnya itu adalah luaran wajib PKM atau luaran betul. itu dikembangkan menjadi luaran Hati-hati mobilitas Ibu. akademik riset seperti artikel ilmiah, Heeh. Bu. Iya, jadi nggih, Mbak Ovi, kalau Mbak Ovi itu konversi dari PKM, maka nggak perlu artikel ilmiah, Dek. Cukup VGK-nya. Kalau VGK kan harus video ya, ya maka video. Video saja cukup dengan luaran-luaran Anda punya HKI pasti, kemudian Anda punya buklet, Anda punya policy brief, sudah cukup. Tanpa artikel kalau VGK. Kalau RE harus ada artikelnya. Meskipun itu dalam bentuk draft. Gitu ya Mbak Ovi ya? Baik, Bu, terima kasih. Oke. Oke, Mbak Yema, satu lagi kali ya. Yang mau bertanya langsung boleh. Atau ada yang di kolom chat, Ibu? Di kolom chat. Di kolom chat itu. Izin saya bacakan aja yang Ibu. Ini dari Kak Daniel Steven. Izin bertanya Ibu, apakah mengikuti KRTI bisa direkognisi? Jika bisa, apakah bisa direkognisi di akhir Agustus? Karena pengumuman seleksi nasional di akhir Agustus dan untuk luarannya sendiri dalam bentuk apa nih? Nah, tidak ada juknis untuk KRTI. Ya, jadi KRTI tidak masuk di bagian dari mobilitas akademik, Dek. Jadi kita belum ada di pedoman ataupun di peraturan rektor, hanya PKM saja, program kreativitas mahasiswa. Kalau itu Anda PPK Ormawa nanti untuk ke program mahasiswa berdampak, kalau itu P2MW itu masuk di program mahasiswa berdampak yang wirausaha ya. Jadi KRTI tidak termasuk di dalam rekognisi mobilitas akademik gitu ya. Kemudian Mbak Juliana, Iya, untuk Mbak Juliana. cuti ya. Kalau cuti nanti bisa ini Jika ada ya. mahasiswa yang cuti atau tidak memenuhi 80 SKS, itu bagaimana ya? Apakah mengikuti program mobilitas di semester depan atau akan ada solusi lain dari universitas? Terima kasih. Nanti ditanyakan dulu ke korprodinya, apakah di semester ini ada mata kuliah yang boleh diambil selain mobility. Kalau Anda ikut mobility, maka ambil aja riset boleh gitu ya, atau studi independen atau wirausaha dan lain-lain itu Anda boleh ambil gitu ya. Jadi tanya dulu ke orang tua adik-adik dulu di prodi, kira-kira apakah boleh. Nanti kalau misalkan mobility, berarti hubungi kami, ada Pak Rusli, Bu Dwi, Pak Jeki, Pak Pri, akan membukakan sistem supaya Anda bisa terkonversi di 20 atau 10 SKS. Gitu ya. Satu lagi adik ya, karena kami sudah ditunggu ini oleh TIK ya. Oke, Mbak Fani ya, Mbak Fani ya. Mbak Fani, iya Ibu. Ini. Jika saya riset dosen UNESA yang berkolaborasi dengan universitas lain dan dosen UNESA ini sebagai penulis pertama, apakah tetap masuk ke dalam skema 2? Ya Bu, atau 1? Betul, skema 2. Skema 2. Ya. Jadi jika ada riset dosen UNESA berkolaborasi dengan dosen di PT lain itu masuk skema 2. Nanti yang dituliskan adalah dosen di PT mitranya. Misalkan tadi Prodi X di Universitas University of Malaya di Malaysia gitu. Boleh ditulis itu aja mitranya. Itu masuk skema 2, Dek. Kalau skema 1 hanya Bapak Ibu dosen tanpa mitra. Atau misalkan Bu Dwi kolaborasi dengan Pak Rusli gitu. Bu Dwi dari biologi, Pak Rusli dari kimia. Ya sudah, itu masuk skema 1 karena dengan dosen home base yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Oke, gitu ya adik-adik ya. Ini mohon maaf sekali kalau ada pertanyaan nanti bisa ke kami langsung. Ada kakak-kakak duta, ada call center. Nanti silakan didiskusikan lebih lanjut. Kami mohon maaf karena setelah ini kami harus beralih ke kegiatan lain. Untuk menunjang adik-adik semuanya ini kegiatan berikutnya ya. Oke Mbak Yema, seperti itu ya. Kami kembalikan ke Mbak Yema. Baik Ibu Dwi, terima kasih untuk penjelasannya. Tidak terasa teman-teman, tibalah kita di penghujung acara.
terima kasih kepada mahasiswa angkatan 2024 atas partisipasinya dalam acara sosialisasi bentuk pembelajaran riset pada program mobilitas akademik tahun 2026 hari ini. Saya, Yema Nadila, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri dan mohon maaf bila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.